Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen karena diberikan tugas seperti ini untuk melatih karakter berbicara kami dan untuk menjalankan roda-roda perkuliahan di tengah pandemi atau COVID-19. Nah, saya juga berterima kasih kepada kelompok saya, kelompok 1, karena diberikan amanah sebagai moderator. Nah, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Fikri, NIM D0118-360. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi kami. Dan judul materi kami yaitu kriteria perencanaan perkerasan jalan. Nah, kepadanya saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Amalia dengan NIM D0118-302, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama itu kriteria perencanaan perkerasan jalan. Dalam perencanaan perkerasan jalan, dengan menggunakan metode manapun selalu ada 3 parameter desain, yaitu yang pertama, pembebanan lalu lintas, kedua, umur rencana. Umur rencana ditetapkan sesuai dengan program penanganan jalan yang direncanakan, misalnya pembangunan jalan baru untuk masa layan 20 tahun, peningkatan jalan untuk masa layan 10 tahun, dan pemeliharaan jalan untuk jangka 5 tahun. Dan yang terakhir itu standar kelas jalan. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu penampakan jalan. Potongan melintang jalan terdiri dari bagian jalan yang merupakan daerah penguasa jalan terdiri dari damaja. Daerah manfaat jalan dibatasi oleh lebar antara batas ambang pengaman jalan di kedua sisi jalan. Tinggi 5,00 meter di atas permukaan perkerasan pada sumbu jalan. Kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan. Damija, daerah milik jalan dibatasi oleh lebar yang sama dengan damaja ditambah dengan ambang pengaman. Dawasja, daerah pengawasan jalan, daerah ruang sepanjang jalan di luar damaja dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu diukur dari sumbu jalan. Di daerah tikungan ditentukan oleh jarak pandang bebas. Terus elemen jalan ada 8. Yang pertama itu jalur lalu lintas, kedua median dan jalur tepian, ketiga bahu jalan, keempat jalur pejalan kaki, kelima jalur hijau, keenam ambang pembatas, ketujuh jalur parkir, dan yang terakhir batas luar jalan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Harmayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Harmayanti dengan NIM D0118-008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas materi tentang kelompok struktur jalan lentur, elemen tanah dasar. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja saya memaparkan materi yang pertama, yaitu kelompok struktur jalan lentur, di mana kita ketahui bahwa struktur perkerasan jalan lentur dibuat secara berlapisan, terdiri dari elemen perkerasan, lapisan fondasi bawah subbase shore, lapisan fondasi atas base shore, lapisan permukaan surface shore yang hampar pada tanah dasar subgrade. Masing-masing elemen lapisan di atas termasuk tanah dasar secara bersama-sama memikul beban lalu lintas. Tabel struktur perkerasan dibuat sedemikian rupa sampai batas kemampuan tanah dasar memikul beban lalu lintas atau dapat dikatakan tenal struktur perkerasan sangat tergantung pada kondisi atau daya dukung dasar. Selanjutnya materi yang kedua, elemen tanah dasar atau subgrade. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan
sangat tergantung dari sifat-sifat daya dukun tanah dasar. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ya perubahan bentuk tetap atau deformasi permanen dari macam tanah tertentu akibat beban. Yang kedua, sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. Yang ketiga, daya dukun tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya atau akibat pelaksanaan. Yang keempat, lendutan dan kelendutan baik selama dan sesudah bebebanan lalu lintas dari macam tanah tertentu. Yang kelima, tambahan pemadatan akibat bebebanan lalu lintas dan penurunan yang diakibatkannya yaitu pada tanah berbutir kasar atau granular soil yang tidak didapatkan secara baik pada saat pelaksanaan. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dimaparkan oleh teman rekan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Materinya yaitu elemen lapisan pondasi bawah. Pertama, pengertian lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah adalah suatu lapisan perkerasan jalan yang terletak antara tanah dasar dan lapisan pondasi atas, yang berfungsi sebagai bagian perkerasan yang meneruskan beban di atasnya dan selanjutnya menyebarkan ketegangan yang terjadi ke lapisan tanah dasar. Lapisan pondasi bawah dibuat di atas tanah dasar yang berfungsi diantaranya sebagai berikut. A. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. B. Menjaga efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya. C. Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. Dan D. Sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Ada berbagai jenis lapisan pondasi bawah yang sering dilaksanakan, yaitu yang pertama pondasi bawah yang menggunakan batu pecah dengan balas pasir. Yang kedua, pondasi bawah yang menggunakan sertu yang mengandung sedikit tanah. Yang ketiga, pondasi bawah yang menggunakan tanah pasir. Yang keempat, pondasi bawah yang menggunakan aggregat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok saya. Jika ada kata-kata yang tidak pantas untuk saudara-saudara dengar, dan ketika ada kesalahan di dalamnya, karena esensi dari manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, demikian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.